Kita ngaji pelan-pelan di Rabbil Falak. Al-Falak ini yang menguasai subuh. Berasal dari kata falako, artinya yang membelah. Jadi artinya yang membelah sebenarnya. Kemudian ini merupakan isim maf'ul sifat musyabbahah yang artinya terbelah. Kenapa kok terbelah kemudian dimaknai waktu subuh? Karena Allah telah membelah dari belahnya malam menjadi siang. Makanya kul a'udzu birabbil falaq. Aku berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Artinya yang mampu membalikkan dari gelap ke terang benderang. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin kita itu punya Tuhan, punya Allah, Tuhan semesta alam yang kekuatannya luar biasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Semuanya punya Allah. Dan ayat itu dilanjutkan di surat Al-Imran ayat 27. Turidul laila bin nahari wa turidul nahara bil lail. Allah jadikan malam jadi siang aja bisa, jadi siang jadi malam juga bisa. Apalagi kalau hanya menyelesaikan masalah-masalah tidak kecil banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau hanya ingin menimbulkan penyakit-penyakit yang kita derita, kecil banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum percaya, ayat itu dilanjutkan begini. Turidul laila bin nahari wa turidul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah mematikan yang hidup mampu, menghidupkan yang mati tidak bisa, dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Inilah Allah kita. Backing kita sewaktu-waktu ketika kita serius mendekatkan diri kepada Allah, Allah punya kuasa yang luar biasa. Dan di sini Allah kita berlindung kepada Rabb, kepada pengatur, kepada pencipta yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, min syarri dari kejahatan, dari keburukan. Berlindung dari apa? Dari kejahatan. Ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Jadi rekan-rekan kita berlindung dari apapun, dari hewan buas, dari ya semuanya yang Allah ciptakan itu. Kita berlindung dari sihir, berlindung dari orang-orang jahat, berlindung dari segala macam makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Hanya dalam satu riwayat, kalau kita berjalan, misalnya di koridor itu ya Pak, misalnya ada tempat kok belum pernah kita jamah misalnya, dan kita itu agak-agak takut, maka kita disuruh tahu di situ. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk, dari kejelekan semua makhluk itu. Jadi yang Allah, kalau Hasan Al-Basri menyampaikan kita berlindung dari jahanam, berlindung dari iblis, tapi di sini mencakup semuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan bagian ya, ulama mengatakan termasuk kita berlindung kepada diri kita sendiri. Nah, termasuk kita itu berlindung dari kejelekan diri kita, karena banyak sekali ibu, bapak-bapak, kadang-kadang kita gagal itu bukan karena kesalahan orang lain, bukan karena kesalahan lingkungan, tapi karena diri kita yang nggak mampu. Kita itu tidak mampu, kita kadang males, kita itu tidak sungguh-sungguh, nafsu kita besar, amarah kita besar. Nah makanya di sini min syarri ma khalaq itu juga berlindung dari buruknya kejahatan diri kita. Dan nafsu kita, amarah kita, malas kita, jiwa kita yang tidak serius gitu ya, yang tidak takwa, itu kita berlindung. Jadi mulai besok kalau kita baca Al-Quran ini, ingat min syarri ma khalaq, saya berlindung dari kemalasan, dari kebodohan, dari ketidaktahuan kepada diri sendiri. Bapak-bapak yang saya muliakan, kan kebalikan manusia itu sering kalau gagal, kalau susah itu menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, padahal itu tidak sama sekali. Bukan lingkungan kita yang salah,
bukan orang lain yang salah kepada kita, tetapi bisa jadi kita yang tidak serius. Jadi min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri, dan dari kejahatan ghasikin, malam yang gelap, idza waqab, apabila telah gelap. Artinya idza waqab ini di permulaan malam. Jadi startnya maghrib. Jadi maghrib itu makanya ini kan doa termasuk al-ikhlas ya, al-ikhlas, al-falaq, anas itu idealnya dibaca sore, kemudian pagi sebelum tidur, bangun tidur, bahkan ya anjurannya Rasulullah SAW. Karena nanti memulai mengawali malam ini banyak kejahatan. Semua kejahatan itu kebanyakan dilakukan malam hari. Binatang-binatang buas itu munculnya malam hari. Termasuk sihir itu kebanyakan dilakukan malam hari. Makanya kita berlindung ini kepada Roh yang maha luar biasa, yang menguasai waktu subuh, agar malam kita dijaga. Malam ini kan identik dengan yang tidak baik. Sesuatu yang netral itu tadi, kalau kita sandingkan dengan malam itu tidak baik. Jadi negatif pikiran orang. Contoh misalnya klub gitu, klub malam, nah itu nggak bagus. Sebenarnya klub itu netral kan, klub basket, klub apa namanya, klub sepak bola. Ayo kita ke klub apa? Klub malam. Masa bisa kamu main pingpong ini nggak mungkin gitu ya. Klub malam. Ada wanita ini mulia, kata tadi wanita ini sangat mulia sekali. Tapi kalau disandingkan wanita malam, nah itu nggak enak. Ada kupu-kupu, padahal hewan yang sangat indah kan kupu-kupu. Tapi kalau ada kupu-kupu malam, itu tidak bagus. Pokoknya malam itu memang jadi dengan ini. Ada midnight itu apa Ustaz? Film tengah malam, ada diputernya di bioskop itu dulu ada midnight itu film diputar tengah malam. Ini orang mesti curiga nih, film apa? Jadi enggak. Masa film apa kayak gitu ya? Nah ini sesuatu yang berhubungan dengan malam itu prosesnya tidak baik. Ada klub malam, ada wanita malam, ada buku malam, ada apa lagi? Ada yang bisa ngasih contoh? Pasar malam. Kuliner malam juga bagus. Maksudnya yang tadi yang netral. Makan malam artinya spesial gitu ya. Ini kan kita kan disuruh berlindung dari kejahatan semua makhluk, spesial pada malam hari. Jadi ciptaannya Allah itu malam kan makhluknya Allah toh. Nah itu spesial khusus, itu kita harus serius menghadapi malam. Itu harus membaca dua surat ya, ini paket sebenarnya, Qul A'udzu Falaq sama Qul A'udzu Binanas. Kemudian wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri, dan dari kejahatan an-nafatsati, perempuan-perempuan tukang-tukang sihir, fil 'uqadi, pada buhul-buhul. Kenapa di sini disebut tukang perempuan-perempuan? Karena memang dalam sejarahnya para penyihir itu perempuan, yang menghembuskan itu perempuan. Nabi itu pernah disihir sama seorang Yahudi, Labid itu, tapi yang meniupkan sihirnya itu anak-anaknya Labid yang perempuan-perempuan. Itu dan ini termasuk salah satu apa namanya, asbab nuzulnya kayak gitu. Dan Nabi dulu pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah kalau kita siapa yang ruqyah? Nah, diri kita sendiri insya Allah ya. Kemudian wa min syarri, dan dari kejahatan hasidin, orang yang dengki, tidak hasad tatkala dia dengki. Jadi di dunia ini memang tidak baik-baik saja. Kita udah baik, tapi bisa jadi orang dengki ke kita. Makanya dianjurkan kita itu jangan selalu vulgar tanpa ada tanda yang alih-alih ketika kita bikin status. Jangan ketika bikin statusnya pas mewah-mewah aja, nanti ada orang hasad. Sunatulnya kayak gitu. Dan hasad ini nanti akhirnya jadi ain. Jadi begini, orang yang hasad itu punya kekuatan luar biasa matanya. Misalnya si Fulan ya, si Fulan itu hasad ke kita.
kemudian dia memandang kita walaupun dia itu bukan Superman gitu. Dia bukan apa, tapi hasadnya dia banget ke kita. Dia memandang mata kita itu kita bisa sakit. Itu. Jangankan hasad kayak gitu ya. Orang memuji kita, ya misalnya putranya Ustaz Mubarak nih dipuji, masya Allah, pinter banget, nah itu bukan masalah ya, tanpa ada kalimat Allah, tanpa mendoakan keberkahan, tapi dipuji banget, itu bisa jadi dia lemah sakit itu, karena kekuatan itu. Jadi ini bukan masalah bicara Superman, bukan bicara kekuatan apa, kanuragan. Orang yang hasad itu melihat motor kita itu bisa jadi motor kita mau. Saking hasadnya, benar dia tuh jongkol banget kita, dan dia nggak ngerti juga, orang itu nggak ngerti kalau dia nggak menggunakan mantra atau motornya biar mogok, enggak. Saking dahsyatnya itu, dia bisa mogok motor kita itu. Makanya kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta perlindungan dengan membaca 2 surat yang sudah kita kaji kemarin dan hari ini, insya Allah.